Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ada cahaya biru berkedip di mata kirinya. Melihat mata kiri Xiaoyan, tahanan Ra mengerti alasan kemunculan tiba-tiba kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya yang sudah diambang batas dan Xiaoyan sudah berencana untuk menyerah. Tetapi saat Xiaoyan hendak menyerah, dia tiba-tiba menyentuh kekuatan ini. Dan Xiaoyan mampu menembus pertahanan diri subjiwa Sudong dengan bantuan kekuatan jiwa ini. Bagaimanapun itu hanya subjiwa dan bukan jiwa utama dari jiwa Sudong. Namun itu menyapu mendorong Xiaoyan sampai saat ini dan sudah terbukti bahwa itu sangat kuat. Setelah kejadian ini, Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Seni memurnikan obat tidak boleh hilang. Jika dia ingin memiliki lebih banyak dewa orisinil di masa depan, maka pil bermutu tinggi pasti dapat memainkan peran yang sangat besar. Jika dia telah menyiapkan ramuan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa, Xiaoyan tidak akan begitu malu ketika dia melahap jiwa Sudong barusan. Karena aku telah menelan subjiwanya, setelah kembali ke dunia sensi aku harus menemukan cara untuk menemukan jiwa utamanya. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan membantu kekuatan jiwaku menerobos ke alam virtual dan bahkan akan menjadi lebih kuat. Gumam Xiaoyan. Dia melahap jiwa Sudong kali ini dengan aman. Ketika Xiaoyan melahap jiwa Sudong, dia sebenarnya menghabiskan banyak waktu tanpa disadarinya. Dia memiliki lebih banyak setengah dari ratusan berkas cahaya yang menghilang. Yang berarti bahwa sebagian besar sumber daya yang terkandung dalam monster Taisu semua telah memasuki lautan semua roh di pagoda emas. Dan seluruh lautan semua roh yang suram. Sepotong kecil samudera bercahaya jelas itu telah meluas. Dan lusinan berkas cahaya yang tersisa secara bertahap menghilang. Dan semua sumber daya dari ratusan monster Taisu dituangkan ke dalam lautan semua roh milik Xiaoyan. Melihat monster-monster Taisu ini, Xiaoyan merasa sangat menyesal untuk tidak bisa membawa mereka pergi semuanya. Tetapi jika dia ingin mengambil beberapa lagi secara paksa, itu tetap tidak akan masalah dan tidak dapat dihindari untuk menempatkannya di ruang. Itu tetap tidak akan masalah dan tetap dapat dihindari untuk menempatkannya di ruang lingsu. Tetapi monster Taisu ini sebenarnya adalah pengangkut sumber daya energi Taisu. Dan tampaknya tidak perlu membayar terlalu banyak. Selain itu, masih ada beberapa resiko dalam membawanya. Jika Xiaoyan bertemu dengan ahli Taisu yang lebih kuat saat itu, monster Taisu mungkin akan direnggut kembali. Sebagai gantinya, dia akan membuat gaun pengantin untuk mereka jadi lebih baik meninggalkannya di alam Suanyin. Setelah memanen energi dari ratusan monster Taisu, saatnya perjalanan Xiaoyan di alam Suanyin berakhir. Pada saat ini Xiaoyan bangkit perlahan, dan Ratu sudah lama menghilang. Meskipun begitu masih banyak pasukan berkobar yang tidak pergi. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tetapi akhirnya mereka secara bertahap memilih untuk pergi setelah mata mereka menunjukkan kesepian. Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa ini mungkin pertemuan terakhir antara mereka dengan sang ratu. Dan sejak saat itu mungkin tidak ada lagi ratu di alam Suanyin. Para pasukan berkobar yang telah bertempur tak terhitung jumlahnya dengan sang ratu. Bagaimana mereka bisa berpisah dengan cara seperti ini? Ratu tidak muncul, tetapi kelinci Bingyun datang ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan tidak berbicara, tetapi menginjak punggung kelinci Bingyun dan suara ratu perlahan muncul di benak Xiaoyan. Suamiku, aku akan mengirimmu pergi. Ucap suara ratu terdengar. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa semakin erat dia memeluknya sekarang, semakin dekat dia dengan rasa kehilangan. Jika itu hanyalah tubuh roh, itu dapat dipertahankan melalui sumber daya. Ikutlah denganku Yuan bahkan jika itu tidak dapat dibangkitkan, tidak dapat dihindari untuk mempertahankan keadaan saat ini. Ucap Xiaoyan. Saat ini dia menundukkan kepalanya dan berbisik pelan kepada tubuh spiritual ratu yang berada di dalam pelukannya. Suamiku, tubuh spiritual ini hanya bisa berada di alam Suanyin dan tidak bisa pergi. Ucap suara ratu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tetap diam. Perpisahan telah menjadi fakta dan tidak dapat diubah. Setelah beberapa saat,
Kelinci Bingyun membawa Xiaoyan ke bintang di alam Xuanyin tempat pertama kali ia tiba di alam Xuanyin. Dia muncul dari sini, maka secara alami akan pergi dari sini. Tetapi sebenarnya dia tidak perlu datang ke sini. Xiaoyan dapat langsung melewati pohon dunia di lantai 10 dari pagoda emas. Tetapi ketika dia benar-benar ingin pergi, Xiaoyan sangat enggan untuk berpisah dari sang ratu. Dia memeluk ratu untuk waktu yang lama dan tidak melepaskannya. Tetapi ratu menepuk Xiaoyan dengan ringan. Cup, baiklah. Kenapa laki-laki besar ini masih menangis? Saatnya kau pergi, ucap ratu dengan suara yang lembut. Tetapi Xiaoyan tidak melepaskannya, karena dia tahu bahwa perpisahan ini berarti tidak ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan sang ratu lagi. Ratu menggelengkan kepalanya, meskipun ada senyuman di wajahnya, namun air mata tidak bisa berhenti mengalir. Aku mencintaimu di masa lalu dan kehidupan ini. Sebelum aku pergi, aku akan memberikan diriku untukmu, ucap ratu sambil tersenyum lembut. Dia tahu bahwa sekarang dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan. Tunggu Yuan jangan, kau jangan pergi. Merasakan lengannya kosong, sosok ratu berubah menjadi gelembung dan kemudian menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan sosok ratu berangsur-angsur lenyap. Xiaoyan, kisah kita harus berakhir di sini. Ini adalah roh dunia milikku. Dan aku memberikan semuanya padamu sekarang. Namaku adalah Chen Xuanyuan. Aku adalah istri dari Xiaoyan. Selamat tinggal, ucap suara ratu menjadi lemah dan halus. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin berteriak. Tetapi menemukan bahwa suara itu tersumbat di tenggorokannya. Kesemutan di matanya datang seperti air pasang. Perpisahan datang selalu tiba-tiba. Tetapi tampaknya tidak peduli bagaimana mengucapkan selamat tinggal. Itu tidak dapat diterima. Jadi permaisuri akhirnya membuat pilihan ini. Jika tidak, Xiaoyan mungkin akan kesulitan membuat keputusan untuk pergi. Sial, aku bahkan belum mengucapkan selamat tinggal padamu. Ucap Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Tetapi dia terlihat sangat kesepian. Rasa sakit yang menyayat hati ini benar-benar akan membuat orang sedih untuk waktu yang lama. Dan tentunya tidak terkecuali Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan benar-benar bisa tenang, tiba-tiba di bawah kakinya kelinci Bingyun berubah menjadi bentuk manusia. Seorang gadis kecil yang nakal dan imut meringkis pada Xiaoyan. Dan kemudian melarikan diri ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Kelinci Bingyun juga telah pergi. Dan Xiaoyan yang berdiri di sana melihat kampahan alam Xuanyin. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Xiaoyan ditinggalkan dengan ingatan yang tak terhapuskan. Tepat sebelum Xiaoyan akan pergi, tiba-tiba dia merasakan aliran kekuatan keabadian yang stabil mengalir dari sekelilingnya ke arahnya. Xiaoyan belum bereaksi, tetapi dia merasa bahwa kekuatan keabadian di tubuhnya telah penuh. Kekuatan keabadian asli mengalir ke tubuh Xiaoyan dan hanya kekuatan keabadian asli yang dapat mencapai efek terobosan. Setelah beberapa saat, aura tirani tersapu dari tubuh Xiaoyan. Langkah kedua dari keabadian kaisar, ucap Xiaoyan sambil terkejut. Karena terobosan mendadak itu agak tidak bisa dijelaskan. Bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba menerobos. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoyan hanya memikirkan sang ratu. Karena ratu telah menganugerahkan Xiaoyan semangat dunia, sehingga membuat kekuatan Xiaoyan menerobos ke langkah kedua. Saat Xiaoyan menerobos ke langkah kedua, kegelapan menyelimuti Xiaoyan seketika dan Dewa Emas muncul lagi. Kucing ungu Dewa Keabadian berdiri di atas telapak dewa dan menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Rasa kematian yang kuat menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap. Itu persis sama dengan yang dia temui sebelumnya. Setelah kesadaran Xiaoyan mulai runtuh, dia memadat lagi dalam sekejap mata. Seolah-olah membuat Xiaoyan berulang kali melompat antara kematian dan kelahiran kembali. Dan itu lebih dari sekali. Dewa Keabadian tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara dan membuatnya bolak-balik antara kematian dan kebangkitan. Xiaoyan merasa keinginannya akan runtuh, dan dia jatuh ke dalam siklus tanpa akhir reinkarnasi. Xiaoyan menggertakkan giginya jika dia melanjutkan, dia mungkin akan menjadi gila dalam keadaan ini. Tidak peduli kekuatan macam apa itu tidak akan berpengaruh pada saat ini. Tetapi ketika dia bingung,
Sebuah kekuatan tampaknya langsung menahan orang yang jatuh ke dalam jurang. Senior angin biru. Sebuah cahaya biru muncul di depan Xiaoyan. Dan kemunculan cahaya biru ini langsung menarik Xiaoyan keluar dari keadaan mati dan terkondensasi ulang. Kekuatan itu diberikan kepada Xiaoyan oleh angin biru abadi. Ini keberuntungan. Ini trik untuk meminjam surat wasiat orang lain. Itu saja. Itu masih terlalu lemah. Keluar. Keluar. Itu membosankan. Ucap Dewa Abadi berkata dengan marah. Dan kemudian dengan lambaian tangannya kesadaran Xiaoyan menjadi terpisah dari ruang gelap. Dewa ini ingin menasehatimu. Jika kau tidak memiliki kemauan yang cukup kuat, jangan tingkatkan kekuatanmu sesuka hati. Jika tidak, kau tidak akan dapat lulus ujian dewa ini. Ucap Dewa Keabadian dengan marah. Meskipun Xiaoyan pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya, itu masih membuat Xiaoyan ketakutan saat ini. Dan sulit untuk ditenangkan. Karena perasaan kematian itu terlalu nyata. Di bawah kekuatan absolut, dia tidak bisa melakukan perlawanan. Xiaoyan hanya bisa menunjukkan senyum pahit dan setelah beberapa lama, detak jantungnya perlahan menjadi tenang. Dan aura yang memancar dari tubuhnya telah mencapai langkah kedua. Masih ada sumber kekuatan keabadian yang mengalir deras. Tetapi dalam hal kuantitas, Xiaoyan tidak dapat lagi mencapai titik kepenuhan. Sejak dia menembus keabadian, Xiaoyan telah menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri. Termasuk kultivasinya dan dia tidak tahu mengapa. Karena sumber keabadian tidak dapat diserap melalui kehendak subjektif. Xiaoyan belum menemukan aturan kapan harus menerobos dan bagaimana cara menerobos. Hanya mengetahui bahwa kuncinya adalah meningkatkan energi dunia. Tapi sekarang, kekuatan Xiaoyan tidak terus meningkat. Tampaknya itu bukan karena kurangnya energi dunia. Juga bukan karena kekuatan keabadian aslinya tidak cukup. Itu lebih seperti dia menghalangi masuknya kekuatan keabadian. Setelah terobosan barusan, Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Ini jauh lebih menakutkan daripada malapetaka dewa. Dewa keabadian barusan jelas tidak memberi Xiaoyan kesempatan. Dan bahkan merasa bahwa Xiaoyan telah menggandakan kekuatannya saat ini. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum pahit. Permusuhan yang ditinggalkan oleh yang mulia dan tidak baik untuk menyinggungnya. Sebenarnya itu menyinggung kehendak dunia. Dan itu adalah kehendak dunia yang sangat tidak terstruktur. Tidak hanya tidak membuat masalah kecil bagi Xiaoyan, tetapi lebih menyiksa pada dirinya. Pada saat ini Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Jika wasiat keabadian Lang Feng tidak muncul untuk membantunya sekarang, dia mungkin masih terjebak dalam kematian dan pemusnahan semacam itu saat ini. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk menerobos langkah ketiga sekarang, keinginan Xiaoyan tidaklah cukup kuat. Tampaknya di masa depan lebih penting untuk mewujudkan kehendak keabadian. Ucap Xiaoyan bergumam. Tidak peduli apakah dewa keabadian itu keras kepadanya atau tidak. Karena kekuatannya semakin kuat, dia pasti tidak akan mampu melakukannya tanpa kemauan yang kuat. Pada saat ini mata Xiaoyan kesepian. Kecuali Cimi yang diam seperti orang idiot di ruang sekitarnya. Tidak peduli apakah dewa keabadian itu keras kepadanya atau tidak. Karena kekuatannya semakin kuat, dia pasti tidak akan mampu melakukannya tanpa kemauan yang kuat. Pada saat ini mata Xiaoyan kesepian. Kecuali Cimi yang diam seperti orang idiot di ruang sekitarnya. Dengan kepergian kelinci Bingyun, maka semua yang dia kenal di alam Xuanyin telah pergi. Penampilan ratu seperti mimpi. Mimpi pendek tetapi indah. Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap kehampaan ini untuk waktu yang lama. Karena dia tahu bahwa kesempatan untuk pergi dan kembali kali ini mungkin sangat kecil dan tidak ada alasan bagi Xiaoyan untuk datang ke sini kembali. Ayo kita pergi. Ucap Xiaoyan dengan lembut. Perpisahan ini untuk sang ratu. Tetapi dia tidak tahu apakah ratu masih bisa mendengarkannya. Tetapi itu tidak masalah lagi. Kehampaan tidak menanggapi. Xiaoyan berharap mendapat tanggapan dari sang ratu. Dia bahkan percaya bahwa ratu masih belum benar-benar menghilang. Dia terus menunggu sebentar. Namun dia tidak mendengar suara apapun. Xiaoyan sepertinya menyerah. Dia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ratu telah menghilang. Pada saat yang sama Xiaoyan menoleh untuk melihat Cimi yang tertegun sejenak. Dan tiba-tiba merasa sedikit ragu di bawah tatapannya. Hei,
jangan menolak. Aku akan menyegelmu untuk sementara. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membawamu keluar dari tempat ini," ucap Xiaoyan. Sebenarnya dia bahkan tidak perlu memberitahu Cimi karena sekarang jiwa tubuh fisik Xiaoyan menempati 70% dari tubuhnya. Alasan mengapa dia ingin menempati 70% bukan hanya untuk mencegah Cimi menusuk punggungnya. Tetapi alasan lain adalah setelah menempati 70%, Xiaoyan dapat meletakkannya di peti mati dalam pagoda emas. Dan itu untuk melakukan perjalanan antara dunia. Hei, apa yang kau lakukan? Tepat saat Cimi hendak berbicara, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan hisapan yang kuat langsung menjarah tubuh Cimi. Bahkan tanpa memberi Cimi kesempatan untuk berbicara. Di antara 9 peti mati, Cimi berada di salah satu peti mati. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi kali ini dia benar-benar panik. Itu gelap dan kedap udara, dan jiwanya tidak bisa keluar. Bahkan ketika itu disegel, Xiaoyan terlihat mudah melakukannya. Cimi mendesis dengan dingin. Rasa takut saat ini menyebar di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Xiaoyan berhubungan dengan Zuzang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Sial, orang ini sangat menakutkan. Sepertinya dia sangat berbelas kasih padaku sebelumnya. Dia dengan sengaja menunjukkan kelemahannya. Orang ini bahkan lebih kejam dariku. Sepertinya rencananya perlu dirubah lagi, dan aku harus berhati-hati. Jika tidak, pada akhirnya aku akan dikalahkan oleh orang ini lagi. Gumam Cimi. Saat ini dia terkejut, dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini Cimi tidak melawan. Karena dia sepertinya tahu dengan jelas bahwa perlawanan yang dia lakukan sekarang akan sia-sia. Sebaliknya semakin dia melawan semakin dia menderita. Jika ingin mengejutkan ular dan membuat marah binatang jahat, maka tidak bisa makan dan berjalan. Setelah menempatkan Cimi di 9 peti mati di dalam pagoda emas, Xiaoyan menutup matanya dan kesadarannya datang ke lantai 10 pagoda emas tempat pohon dunia berada. Zantua, bisakah kau menentukan untuk kembali ke dunia sensi? Ucap Xiaoyan tidak yakin. Melihat pohon di depannya yang memancarkan cahaya dunia biru, karena sebelumnya dia dikirim ke sini secara acak. Katakan saja keinginanmu, dan itu akan membantumu. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, sosok Zanlo perlahan muncul di sampingnya. Xiaoyan mengangguk lalu dia merentangkan telapak tangannya ke arah pohon dunia. Saat dia menyentuh pohon dunia, jiwa Xiaoyan ditarik oleh kekuatan besar dan masuk ke dalam pohon dunia. Tidak ada orang di sekitar yang dapat melihatnya. Jika ada yang dapat melihatnya, itu akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Tubuh fisik Xiaoyan memanjang tanpa batas, lalu diratakan dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada nafas di dalamnya, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Sesaat setelah Xiaoyan pergi, sosok cantik perlahan muncul di kehampaan yang awalnya kosong ini. Dia memegang kelinci berbulu yang tampak seperti anjing di pelukannya. Matanya yang indah terbuka dan tertutup dan matanya penuh dengan kesepian. Dia telah pergi. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara siulan dan derap kaki dan pelangi panjang terbang melintasi jarak dan kecepatannya sangat cepat. Pelangi panjang itu hanyalah seseorang yang melewati kehampaan di sini. Ratu benar-benar merasakannya, tetapi reaksi pertamanya adalah mengharapkan apa yang dia pikirkan. Sepertinya dia benar-benar pergi. Kelinci Bingyun, apakah menurutmu dia akan melupakanku? Saat Ratu berbicara, kelinci Bingyun baru saja akan membuka mulutnya. Tetapi tiba-tiba dia menyeringai kesakitan. Kupikir mungkin iya atau mungkin juga tidak. Au. Iya. Seketika Ratu seperti akan mencabut seikat rambut dari atas kepala kelinci Bingyun setiap kali dia membuka mulutnya. Kelinci tahu bahwa yang terbaik tidak memprovokasi Ratu saat ini. Pada saat ini pelangi panjang yang sedang menjara dari jauh tiba-tiba berubah arah. Seperti telah menemukan keberadaan Ratu lalu bergegas menuju Ratu dengan kecepatan yang tinggi. Pelangi panjang itu dengan cepat mendekat dan berubah menjadi sosok yang kuat dengan wajah yang ganas dan tubuh yang ditutupi dengan berbagai garis. Melihat Ratu yang berkulit halus dan cantik, dia mencilat bibirnya dengan kering. Ratu, ini buruk, ucap kelinci Bingyun. Ratu bahkan tidak menoleh.
Tubuh sosok kekar itu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Lalu daging dan darahnya dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang kuat. Jiwanya menjerit tetapi jiwa itu juga dihaluskan. Ratu menutup telinga seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus mengganggu kelinci Bingyun. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Ratu adalah pengganggu yang sebenarnya. Hahaha. Kenapa tidak ada bulu lagi? Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Kelinci Bingyun ingin menangis tetapi Ratu menundukkan kepalanya untuk melihat dan dahi kelinci Bingyun menjadi botak di beberapa titik. Tentang apakah itu akan datang atau tidak, aku lupa. Ucap Ratu terlihat sedih. Tetapi ketika kelinci Bingyun mendengar ini, dia ingin menangis lebih daripada sang ratu. Kelinci, aku akan pergi. Ucap Ratu berhenti. Nyatanya saat memegang kelinci Bingyun, sosoknya berangsur-angsur menjadi transparan. Ratu, kemana kau akan pergi? Aku akan menemanimu. Kelinci Bingyun yang tidak pernah mengatakan apa-apa sepertinya memiliki firasat. Dan tidak bisa mengerti ucapan Ratu saat ini dan nadanya sedikit resah. Kelinci kecil, terima kasih untuk semuanya. Ucap Ratu tersenyum lembut dan berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mati. Sekarang tubuh roh terakhirnya telah menghilang. Dan hilangnya tubuh roh berarti dia telah meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Ratu, bawa aku bersamamu. Jangan pergi sendirian. Ucap kelinci Bingyun dengan cemas. Tetapi ketika dia meraung, sosok Ratu benar-benar telah menghilang. Dia meninggalkanku dan kabur lagi. Itu pasti kembali ke bintang Xiao. Kelinci Bingyun seperti tidak menyadari hilangnya sang ratu. Dia bergegas bergerak menuju arah bintang Xiao. Di dalam istana tidak ada sosok ratu dan kelinci Bingyun tidak dapat menemukan sang ratu. Kelinci Bingyun tidak menyerah. Dia segera bangkit dan pergi ke bintang Wangxiang tetapi masih tidak dapat menemukan sang ratu. Dan berita hilangnya ratu menyebar sepenuhnya. Jian Xiangyang dan semua orang tidak percaya. Dan mereka pergi mencari jejak sang ratu. Ketika berita itu sampai ke pasukan berkobar, di seluruh alam Xuanyin tiba-tiba memicu gelombang pencarian sang ratu. Tetapi setelah mereka mencari di hampir setiap tempat di alam Xuanyin, namun tetap tidak menemukan jejak sang ratu. Meskipun ratu dapat membuat semua orang tidak menyadarinya, yang benar-benar membuat kelinci Bingyun merasa cemas adalah meskipun ratu akan menghilang, ia selalu membawanya dan memegangnya kemanapun dia pergi. Ratu telah pergi. Mata kelinci Bingyun penuh dengan kepanikan dan sulit untuk menerima kenyataan ini. Tuanku mengatakan dia benar-benar berterima kasih padaku. Tapi tuanku benar-benar pergi. Bagaimana bisa tuan kecil pergi sendirian? Apakah dia akan kesepian sendirian? Tuan kecil sudah pergi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ucap kelinci Bingyun itu sambil menangis. Dia sangat cemas. Tetapi dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa ratu benar-benar mati dan menghilang dari dunia ini sejak saat itu. Jian Xiangyang dan yang lainnya sepertinya sudah menduganya. Karena kematian ratu telah menjadi fakta. Dan kepergian Xiaoyan juga saat ratu menghilang. Meskipun enggan, mereka sudah siap secara psikologis. Hanya saja kelinci Bingyun dia selalu berpikir bahwa ratu akan selalu ada. Jadi dialah satu-satunya yang tidak dapat menerima kenyataan ini. Tuan kecil sudah pergi. Lalu apa gunanya keberadaanku? Ucap kelinci Bingyun dengan sedih dan air mata bercucuran dengan deras. Semua orang menghibur kelinci Bingyun. Tapi saat ini tidak ada yang bisa memasuki hati kelinci kecil. Jadi tidak ada kenyamanan di dalam hatinya. Pada saat yang sama kelinci Bingyun juga pergi. Tidak ada yang tahu kemana perginya kelinci Bingyun. Sejak saat itu tidak ada seorang pun di alam Xuanyin yang pernah melihat kelinci Bingyun. Tampaknya seperti sang ratu. Dia telah menghilang dari alam Xuanyin selamanya. 10.000 tahun kemudian ratu akan selamanya menjadi keberadaan dalam legenda di alam Xuanyin. Dan mungkin setelah waktu yang lebih lama, dia akan menghilang selamanya di sungai waktu yang panjang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.